Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kembali kita belajar tentang dasar-dasar program keahlian yang bertopik atau elemen yaitu peralatan dan perlengkapan kerja. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut nama dan percayaan masing-masing agar materi yang dapat diajarkan hari ini dapat kalian pelajari dan kalian serap dan dapat kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, untuk ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Untuk belajar mari kita berdoa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tanggal berapa? 15. Iya tuh berarti. Pasti 15. Yo. Saya BPT. 11. Nah, kembali ke peralatan ya. Oke, peralatan dan perlengkapan kerja. Nah, sebelum mulai pembelajaran, tolong mendengarkan nama dan profesinya masing-masing. Abastian, Andika Alfarisi, Bima Julio, ada berapa ya? Dafa Julianda, Dafiza, Fikri Yumadil, Randra, Nadif, Saidikal, Asbi, Muhammad Aidil Bustan, Muhammad Akil, Muhammad Rusdi, Muhammad Asdul, Muhammad Iqbal. Depan dia memakai CP itu. Muhammad Wisnu Fikri, Muhammad Aditya, Ridho Hidayat, Syamil, Syahrir Rahman, Zainal ada ya kan? Farel, Rivaldo, Romi Miko apa ya? Yang betul. Romi apa apa? Rafael Putra. Ini kalau jangan aku. Ya. Dia ada Oke, balik sini. Nah, yang mana pembelajaran kita hari ini yaitu tentang peralatan dan perlengkapan kerja. Nah, untuk capaian pembelajarannya yaitu ada Pak? Ada? Kan? Nah, untuk capaian pembelajarannya yaitu di sini peserta didik mampu menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja antara lain yaitu persiapan, kalibrasi dan penggunaan peralatan dan perlengkapan sesuai jenis fungsi dan manfaat perbaikannya.
Nah, di sini kalian akan pelajari yaitu persiapan kalibrasi dan penggunaan peralatan di tempat kerja. Nah, untuk tujuan pembelajaran dari elemen ini yang pertama yaitu peserta didik dapat atau mampu mengidentifikasi peralatan dan perlengkapan kerja. Yang kedua, peserta didik mampu mempersiapkan peralatan dan perlengkapan di tempat kerja. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan peralatan dan perlengkapan di tempat kerja. Nah, pada materi ini kalian difokuskan untuk dapat kalian mengidentifikasi. Apa kalian ada yang tahu apa itu mengidentifikasi? Mengetahui. Mengidentifikasi itu mengetahui peralatan yang ada di tempat kerja. Selanjutnya yaitu mempersiapkan. Sebelum kita melaksanakan pekerjaan di bengkel, itu akan yang perlu kita persiapkan yaitu peralatan dan perlengkapan kerja perlu disiapkan. Kalau tidak ada perlengkapan yang siap atau yang lengkap, akan mengakibatkan proses pekerjaan kita dapat terbengkalai. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menggunakan peralatan. Kalian tidak hanya mengidentifikasi, tidak hanya mempersiapkan, tapi kalian harus bisa menguasai atau mempergunakan peralatan tersebut. Contoh yang kunci-kunci yang sering digunakan di bengkel yaitu kunci pas. Kalian tahu namanya, kalian bisa mempersiapkan, tapi kalian tidak bisa menggunakan itu sama aja bohong. Ya kan? Nah sekarang yaitu ada yang tahu apa kegunaan peralatan dan perlengkapan kerja? Dan apa fungsi kita, apa tujuan kita belajar ini? Tujuan kita belajar ini yaitu agar pada saat kalian bekerja atau praktek ataupun kalian ingin membuka usaha, yaitu kalian perlu mempersiapkan peralatan perlengkapan kerja ini yang sesuai dengan standar operasional produksi. Oke? Ada yang tahu itu apa-apa saja jenis peralatan dan perlengkapan kerja? Ada yang tahu peralatan dan perlengkapan kerja apa saja jenisnya? Tek, baju, tek, lagi. Peralatan tangan, lagi apa aja? Nah, yang di peralatan tangan apa aja itu isi dari peralatan tangan? Jenis-jenisnya. Obeng. Lagi. Kunci Inggris. Itu peralatan tangan. Apalagi jenis peralatan tangan lain? Ada lagi yang dinamakan dengan peralatan bertenaga. Apa contohnya? Ada tahu? Mesin bor. Lagi. Mesin gerindra. Mesin gerindra. Baik. Dan selanjutnya yaitu ada peralatan atau perlengkapan kerja yang itu SST. Ada yang tahu SST? Special Service Tool, yaitu kunci spesial. Ada kunci spesial contohnya kunci momen, offset, lagi pilar. Terus ada lagi alat-alat perlengkapan kerja itu yang bernama alat ukur. Ada yang tahu jenis alat ukur? Jangka sorong, lagi garis, alkometer atau multitester, banyak dial bor, dial gauge. Nah sekarang yaitu sekarang kalian ada di sini Bapak bagi beberapa kelompok atau 3 kelompok lah.
Nah, di 3 kelompok itu kalian akan membahas yang pertama, misal di kelompok 1 membahas alat tangan. Yang kedua membahas alat bertenaga. Membahas SSD atau essential service dan terkelompok membahas membahas alat ukur. Sekarang ada. Silakan kelompok penyaji. Ya, biasa. Jadi satu perwakilan berapa? Setelah kami dan kawan-kawan akan mempresentasikan materi SSD atau Special Service Tools. Oleh kepada penyaji dipersilakan untuk membaca materi ini. Kamu yang ADD Square Talk. Peralatan tenaga atau Square Talk sering digunakan untuk mengerjakan beta kerja, baik melubangi maupun meratakan permukaan beta kerja. Peralatan tenaga atau Square Talk merupakan peralatan yang menggunakan tenaga listrik, pneumatik, udara atau udara bertekanan atau hidrolik. Dalam mengoperasikannya, jenis warehouse yang digunakan di bengkel otomotif sebagai berikut. Mesin bor merupakan jenis mesin yang berfungsi untuk membuat lubang pada benda kerja. Prinsip kerja mesin bor adalah dengan memutarkan alat potong yang erat. Pemakanan mata bornya hanya pada satu mesin tersebut. Ada 3 jenis mesin bor, yaitu A. Mesin bor mesin bor yang diletakkan di atas meja, digunakan untuk membuat lubang benda kerja dengan diameter kecil 16 cm. Prinsip kerja mesin bor berkaitan dengan pengeresan putaran motor listrik, jika poros mesin sehingga poros berputar. Menyalakan alat ukur ini. 1. Bisa baca kemudian terbuat dari baca. Kedua, alat ukur ini hingga 0,5 mm. Lihat bahwa baca ini biasanya terdiri atas 2 macam, yaitu baterai dan uji. Dapat beberapa jenis dari besar baca menurut panjangnya. Waspada harus sedikit banyak batu sedikit dan banyak pada beberapa negara alat ukur
dan dimensi yang berbeda di negara menggunakan SSD bahwa ada yang panjangnya 3 cm dan ada juga 5 meter. Juga instan sorong adalah alat ukur yang jauh lebih presisi dari instan kaca. Penelitiannya mengukuran dengan alat ini hingga 0,1 mm. Partikel value-nya alat ini hampir sama dengan yang berfungsi untuk mengukur dimensi bagian luar dalam. Bisa kita jawab. Bila sekian dari yang disampaikan sesi dan jawab akan kita. Begitu mana yang ingin bertanya silakan. Tidak ada pertanyaan. Baiklah, saya akan tutup pembahasan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok penyaji saya ucapkan terima kasih atas penontonannya dan jangan lupa nanti hasil diskusinya dikumpulkan kepada saya dan silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, Oke, sekarang cukup berakhir pembelajaran hari ini. Nah, sebagaimana saudara garis besar, yaitu jenis peralatan penangkapan kerja itu ada berapa macam? Ada 4. Nah, yang pertama itu ada alat-alat tangan. Yang kedua itu ada alat tenaga, dan yang ketiga ada SSD dan yang keempat ada alat ukur. Nah, semua ini harus kalian kuasai. Dan utama yaitu kalau untuk yang paling penting sekali itu adalah alat ukur sama SSD. Kalau alat tangan itu bisa dikuasai secara langsung di workshop dan alat bertenaga bisa dikuasai langsung di workshop. Tetapi untuk SSD dan alat ukur itu perlu diperhatikan karena perlu kita lakukan kalibrasi untuk melakukan penggunaan penggunaannya. Oke. Nah, sekarang ini ada tugas LKPD atau lembaga kerja peserta didik. Nah, ini tugasnya yaitu mengerjakan secara mandiri dengan memanfaatkan fasilitas internet atau peralatan bengkel. Carilah peralatan yang sering digunakan atau yang ada pada bengkel, yaitu berupa jenis hand tool atau alat tangan, yaitu ada special service tools dan power tool, dan jelaskan kegunaannya dan kapan alat tersebut digunakan. Nah, di situ ada sekitaran 7 atau boleh lebih. Kalau kalian ingin lebih dari sini atau lebih dari yang telah ditentukan, itu akan mendapatkan nilai plus. Oke. Nah, dan juga sini silakan dikumpulkan minggu depan. Nanti untuk tugasnya nanti akan saya kirimkan ini dan saya akan bagikan. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita sudahi dengan mengucapkan alhamdulillah. Ada pertanyaan? Dah. Oke.
Oke, saya sampaikan pada titik kurang saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.